Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis korupsi tersebut diantaranya: yang pertama, kerugian keuangan negara; yang kedua, ada suap menyuap; yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan; yang keempat, ada pemerasan; yang kelima, ada perbuatan curang; yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan; yang ketujuh, ada gratifikasi. Apa penyebab korupsi? Mengapa orang-orang memilih menjadi korup daripada jujur? Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Berikut teori yang paling umum. Yang pertama, ada teori triangle fraud. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, ada teori Gone. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, ada teori CDMA, yaitu korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Keempat, ada teori willingness and opportunity, yaitu teori korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan ataupun keserakahan. Yang kelima, ada teori cost-benefit model, yaitu teori yang menyatakan bahwa korupsi tidak terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Apa dampak korupsi? Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak yang sangat negatif. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, diantaranya dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak terhadap kerusakan lingkungan. Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab suatu cara menangani korupsi bisa efektif di satu negara atau di satu wilayah, tapi belum tentu berhasil di negara yang lainnya. Korupsi bisa terjadi oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sikap anti korupsi seharusnya dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun, serta tidak berbohong sampai kapanpun di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf.